Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Berkebun di Belakang Rumah ya. Hari ini channel Belakang Rumah akan sedikit berbagi tentang pupuk Boster ya. Bapak, Ibu, teman, saudara dimanapun Anda berada, kata-kata Boster ini sering kita dengar ya. Sering kita dengar, sering kita baca ya, di kemasan pupuk, kemudian di tutorial dan sebagainya. Dan ini perlu saya ambil temanya sedikit ya, supaya tidak gagal paham gitu ya. Kenapa tidak gagal paham? Jadi sebetulnya apa yang disebut dengan Boster atau pupuk Boster ya, atau memboster tanaman ya, memacu tanaman supaya cepat berbuah, cepat berbunga ya, memacu supaya cepat besar tanaman. Ini kan sebetulnya usaha-usaha manusia untuk mempercepat siklus dari sebuah proses menanam sebuah tanaman ya, seperti itu. Banyak beredar di pasaran itu pupuk Boster ya. Salah satu contohnya, saya ada sebuah pupuk di sini, yaitu pupuk NPK. Nah, di sini ada pupuk NPK dari DGW ya. Ini ada dari DGW. Kandungannya adalah 12 nitrogen. Kemudian fosfatnya ada 6%, kemudian kaliumnya ada 22 plus TE, ya. Jadi ada 12 nitrogen, 6 fosfat, dan 22 kalium plus 3 TE. Ya. Di kemasan ini ya sudah disebutkan bahwa di sini adalah pupuk Boster. Jadi sebetulnya apa sih pupuk Boster ini gitu ya? Kenapa kita harus pakai pupuk Boster? Kapan waktunya kita pakai pupuk Boster, dan bagaimana caranya kita bisa membuat pupuk Boster? Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu dari DGW ya. Kemudian ada lagi yang dari Mutiara Grower ya. Mutiara Grower ini ada lagi ya. Di sini pun dia hampir sama, 15 nitrogen, kemudian fosfatnya 0,9, sedangkan kaliumnya itu 20 plus TE juga ya. Ya, jadi itu dia ada dari DGW dan ada dari Merauke. Itu salah satu contoh pupuk-pupuk Boster yang digunakan untuk tanaman. Nah, sebetulnya yang harus diperhatikan adalah sistem pengertian kita dulu ya. Yang harus dibuat itu pengetahuan kita dulu tentang pemupukan ya, kemudian mengetahui jenis pupuk apa ya yang dibutuhkan oleh tanaman masa-masa tertentu. Ini yang paling penting sebetulnya sebelum kita akan menggunakan pupuk Boster yang ada di pasaran. Dan sebetulnya kita bisa memanfaatkan pupuk tunggal ya, pupuk tunggal untuk menjadi pupuk Boster. Kenapa kita harus beli pupuk yang majemuk ya? Kita bisa juga mengelola sendiri, membuat sendiri pupuk Boster dari pupuk tunggal. Malah kita bisa akan lebih efisien, kemudian lebih bisa tepat sasaran. Sebetulnya itu ya. Lebih bagus mana kalau dikatakan lebih bagus mana kalau dikatakan kita membuat pupuk Boster dari pupuk tunggal, atau kita beli secara yang sudah majemuk, yang sudah dicampur ya. Jadi keduanya ini sebetulnya sama-sama bagus ya. Tinggal kita melihat kondisi ya, melihat operasional kita, apa yang kita tanam, kemudian apa yang kita akan harapkan
Sebetulnya itu, ya. Bapak Ibu sekalian, tanaman memiliki siklus, ya, memiliki masa pertumbuhan. Seperti anak-anak, ya, pertama dia lahir nggak mungkin dikasih nasi, nggak mungkin kan, seperti itu. Dia harus ASI dulu, air susu ibu dulu. Menanjak usianya, dia baru dikasih makanan yang lebih keras, maksud saya yang lebih cocok sesuai dengan usianya. Ya, sebetulnya perlakuan makhluk hidup itu hampir sama. Ya, tanaman itu kalau misalnya kita kasih pupuk yang salah pada masa kecil, ya, dia pun akan mengalami permasalahan, gitu ya. Nggak kuat dengan kondisi yang kita berikan. Nah, pada saat masa dia pertumbuhan, dari kalau anak kecil kan dari SD, ya, dari SD mau masuk ke SMP, masuk ke SMK, nah itu masa pertumbuhan tuh, ya, masa pertumbuhan. Nah, tanaman juga ada masa pertumbuhannya, gitu ya. Ada masa pertumbuhan, dia butuh apa, ya. Kemudian juga masa menghasilkan, ya. Tanaman berbunga, kemudian berbuah, ya. Itu adalah masa-masa produktif untuk tanaman. Nah, disinilah letaknya kita harus paham dulu dengan jenis pupuknya. Baru kita bisa mengatakan bahwa saya akan booster pupuk ini, saya akan booster pupuk itu. Dari hal yang sudah saya sebutkan tadi, jadi tujuan booster adalah mempercepat pertumbuhan sebuah tanaman, ya. Tapi biasanya booster ini lebih cenderung diargumenkan, ya, itu pada saat masa pembungaan dan perbuahan. Jadi bagaimana nih mempercepat bunganya timbul, kemudian akan jadi buah, seperti itu. Ya, tetapi siklus pertumbuhan tanaman itu berbeda-beda. Tanaman satu dengan tanaman lain itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samakan. Mereka, tanaman itu sudah punya masing-masing, ya, punya masing-masing masa berbuah dan masa berbunga. Ya, jadi sudah ada siklusnya. Kita manusia hanya bisa berusaha, ya, berusaha. Banyak faktor yang menyebabkan tanaman itu bisa cepat berbuah, ya. Contohnya adalah dengan perbanyakan cangkok, ya. Perbanyakan cangkok ini bisa mempercepat menghasilkan buah. Kenapa? Karena memang dia sudah melewati masa-masa pertumbuhan tersebut. Biasanya tanaman yang kita cangkok itu kan sudah berbuah, sudah menghasilkan buah, kemudian kita buatkan akar di bawahnya, kan gitu, ya. Itu bahasa bahasa pertaniannya. Kita buatkan akar tambahan di bawahnya dan kemudian kita tanam. Nah, jadi proses alaminya itu sudah berjalan. Makanya perbanyakan tanaman yang menggunakan cangkok ini biasanya lebih cepat berbunga. Oke, kita kembali ke bahasan sebelumnya, yaitu tentang pupuk booster. Jadi pupuk booster itu tidak selamanya kita harus menggunakan pupuk yang majemuk ini, nggak selamanya. Atau bisa menggunakan Merauke, ya, seperti ini, tidak selamanya. Jadi kita bisa menggunakan pupuk tunggal. Dan malah kalau menurut saya pupuk tunggal akan memberikan efek yang lebih baik. Kenapa yang lebih baik? Karena dosisnya akan tepat. Alasannya apa? Oke, baik. Pupuk tunggal itu kan pupuk yang kandungannya tunggal. Kalau SP36 misalnya, SP36 ini tunggal hanya fosfat, gitu ya. Kemudian seperti Merauke, ya, Merauke kalium itu, ya, itu juga hanya kalium aja. Jadi tidak ada campuran lainnya. Nah, kalau kita membutuhkan masa pembungaan menjelang masa pembuahan, berarti kan tanaman itu membutuhkan apa? Membutuhkan fosfat dan kalium yang agak tinggi. Nah, hal ini yang membuat kita membooster, gitu ya. Kita akan memberikan dosis yang lebih tinggi, ya, untuk kedua pupuk itu. Kita tambahkan fosfatnya yang lebih tinggi, kemudian kita tambahkan kaliumnya yang lebih tinggi, dan kita kurangkan nitrogennya. Contoh salah satu ada pupuk booster seperti ini, ya. Ini Merauke, ya, atau DGW.
di sini kita bisa lihat di sini untuk nitrogennya hanya 12 ya, kemudian apa, fosfatnya hanya 6, kemudian kaliumnya tinggi ya. Jadi sengaja ditinggiin kaliumnya karena membutuhkan kalium yang lebih tinggi pada saat proses masa bunga dan buah seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan pupuk tunggal untuk membooster tanaman kita, tidak harus menggunakan pupuk majemuk. Tetapi bagi teman-teman saya, sahabat saya dimanapun Anda berada, yang ingin pakai pupuk majemuk, Pak booster supaya nggak ribet gitu ya, harus mencampur sana sini ya, monggo silakan ya, silakan, nggak apa-apa ya. Tapi dengan menggunakan pupuk tunggal sebetulnya kita lebih bisa tadi tepat dosis ya. Kalau ini kan kandungannya misalnya sudah 22 ya, 22 seperti ini ya, berarti kan memang kandungan seperti itu. Kalau kita tinggikan dosisnya, naik semuanya ya, nitrogennya naik, fosfatnya naik, kemudian kaliumnya naik kalau kita dosisnya kita tambahkan gitu. Tetapi kalau kita menggunakan pupuk tunggal ya, misalnya nitrogennya kita akan turunkan menjadi 5% gitu ya, kita hanya membutuhkan urea saja ya kan. Kita mau tinggikan kaliumnya, berarti kaliumnya kita tinggikan yang tunggalnya ya. Kemudian kita ingin menaikkan lagi fosfatnya yang lebih tinggi, kita tinggikan. Jadi dengan menggunakan pupuk tunggal untuk membooster tanaman itu menurut saya lebih efisien. Kedua juga akan lebih murah ya, akan lebih murah karena memang masih terpisah-pisah jenisnya. Jadi kita bisa beli dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita membeli pupuk majemuk yang sudah ada di pasaran ya. Jadi itulah sekilas gambaran tentang membooster ya, membooster sebuah tanaman atau istilahnya memacu pertumbuhan sebuah tanaman agar cepat berbuah dan menghasilkan ya. Kembali lagi kepada kita ya, para hobius, para penanam, para petani, tinggal kita mau pilih yang mana. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk yang partainya besar ya, atau bertani memang secara ekonomi gitu ya, menghasilkan cuan dan uang gitu ya, pilihlah yang tunggal. Tapi kalau misalnya kita yang hobius di rumah, hanya hobi sebagai tanaman di rumah ya, carilah yang agak tidak terlalu ribet menggunakan pupuk majemuk ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya akan coba untuk membuat video ya, membooster tanaman dengan pupuk tunggal seperti itu ya. Nanti akan saya buatkan. Pada kesempatan kali ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Sekali lagi, ini adalah pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Makasih, kita ketemu lagi di channel Berkebun Belakang Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.